Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Buron sejak 2024, seorang direktur perusahaan yang terlibat perkara korupsi akhirnya diringkus Kejati Kaltim. Presiden Prabowo Subianto siapkan 2 hewan kurban untuk disembelih di Samarinda saat Idul Adha mendatang. Ratusan anak alami stunting, status Balikpapan jadi siaga dan waspada. Area Taman Bekapai Balikpapan inilah yang digunakan pemerintah kota untuk menggelar pemeriksaan kesehatan gratis kepada anak-anak dan ibu hamil. Kegiatan yang berlangsung di Taman Bekapai Minggu siang itu mereka namai dengan gerakan bersama Posyandu Berantas Stunting atau Gempur Stunting. Ketua Tim Penggerak PKK menyatakan Balikpapan merupakan salah satu kota yang rawan terhadap ancaman stunting. Tercatat 21.600 dari 100.000 anak terjangkit penyakit stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Gempur stunting ini menandakan Kota Balikpapan siap menggempur stunting agar stunting kita insya Allah di tahun depan akan menekan, akan menurun ya insya Allah. Dan jadi sehingga apa yang kita rencanakan pada hari ini bukan perencanaan aja, bukan seremonial aja, tapi ini harus diimplementasikan sehingga masyarakat itu melihat ya secara nyata kinerja dari PKK dan bersama PKK, karena PKK ini menopang semuanya karena punya kader ya, ada datanya gitu. Nah, jadi sinergi ini dapat gitu. Bagi warga, langkah Pemkot ini sangat bagus dan suasananya juga nyaman. Namun warga ini meminta agar kegiatan ini tidak hanya bersifat dadakan dan seremonial. Untuk bisa memerangi stunting secara maksimal, maka warga meminta agar kegiatan seperti itu rutin dilakukan. Kita di sini lagi pemeriksaan kehamilan. Usia kehamilan berapa, Bu? Sudah 37 minggu saya. Nah, terus tadi yang diperiksa apa aja sih, Bu, kalau untuk kehamilan ini? Pada umumnya memang kita biasanya kalau untuk pemeriksa kehamilan itu kan biasanya tensi darah gitu. Terus habis itu untuk usia kandungannya, terus kesehatan bayinya seperti itu. Bagus banget karena kita itu biasanya kalau misalnya untuk pemeriksaan kehamilan kan biasanya di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, tapi dengan adanya fasilitas yang di area umum gini kita jadi terbantu, kita juga habis itu bisa sambil jalan-jalan, jadi nggak terlalu tegang. Untuk wilayah Balikpapan terdapat 8 kelurahan yang mendapat perhatian khusus terkait angka stunting. Salah satu wilayah prioritas adalah kawasan pesisir. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ratusan warga Balikpapan yang didominasi ibu rumah tangga melakukan olahraga bekapai senam riang atau beseri. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk membiasakan hidup sehat bagi seluruh warga kota. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan menyatakan kegiatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan setiap orang. Agar target tersebut tercapai, senam beseri ini digelar sekali dalam sepekan. Agar suasananya semakin meriah, di sekeliling lokasi senam disiapkan berbagai kreativitas ekonomi hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian dilaksanakan setiap minggu karena memang kita butuh olahraga setiap minggu untuk menjadi lebih bugar gitu. Dengan mengaktifkan senam berseri ini
Harapan kita masyarakat lebih sehat, ada interaksi di masyarakat ya, kemudian menjadi lebih bahagia. Ya, itu yang paling penting. Di tempat ini juga kita laksanakan pusat kreativitas macam-macam ya, ada ekraf, ada UMKM, setiap kali senam berseri itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan selalu mendukung untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Bagi warga, senam berseri ini selain untuk menjaga kesehatan juga sebagai ajang silaturahmi. Mereka semakin bersemangat lantaran panitia menyiapkan berbagai hadiah sembako. Setiap minggu ikut senam. Setiap minggu ikut senam ya? Ya. Tanggapannya sebagai warga Kota Balikpapan dengan adanya senam di tempat umum seperti ini gimana, Bu? Happy juga senang karena dapat door prize. Kita setiap senam dan jawab pertanyaan ada door prize-nya sembako. Memang sering senam, Bu, Setiap di sini? setiap minggu di sini, saya setiap Rabu di BTC. Oh, jadi memang ini untuk olahraga ya, Bu? Ya. Untuk apa sih, Bu, olahraga, Bu, sebenarnya, Bu? Kalau menurut Ibu, untuk Ibu sendiri? Untuk sehat dan mau melangsingkan diri. Tidak hanya di Taman Bekapai, kegiatan serupa direncanakan akan digelar di seluruh taman di setiap kecamatan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Cabang olahraga taekwondo merupakan salah satu cabang yang akan diikutkan oleh Pemda Berau pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2026. Di tahun tersebut, Porprov akan berlangsung di Kabupaten Pasir. Ketua KONI Berau menyatakan sudah menyusun rencana secara matang, mulai dari rencana jangka menengah hingga jangka panjang. Dari semua rencana tersebut, mereka telah mengajukan anggaran kepada pemerintah kabupaten yang nilainya mencapai 37 miliar rupiah. Ia memastikan jika anggaran tersebut akan disesuaikan kembali dengan jumlah cabur yang akan diikuti di Porprov. JMD jangka menengah, pemohon jangka menengah itu sudah masuk sebenarnya pembinaan untuk sumber daya manusia dan yang cerdas, yang sehat itu sudah masuk sebenarnya. Jadi dasar untuk mengangkat sudah ada sebenarnya. Kalau untuk Porprov kan usulnya 7 miliar. Karena kita sampai sekarang belum tahu jumlah cabur yang akan dipertandingkan nantinya. Nah kemudian untuk anggaran Porprovnya kurang lebih 30 miliar. Kita juga nanti berasumsi atletnya cabur yang dipertandingkan ini di atas 60 karena itu keinginan tuan rumah. Tapi nanti lagi-lagi kita kembali ke KONI Kaltim, mereka nanti menentukan berapa sih sebenarnya cabur yang akan dipertandingkan nantinya. Itu berpengaruh dari anggaran nantinya. Kalau semakin efisien cabur, kita mungkin anggaran tidak terlalu besar. KONI berharap anggaran tersebut bisa segera terrealisasi agar pembinaan dan pemantapan latihan bisa lebih dimatangkan. Selain itu, KONI juga bisa menentukan besaran bonus kepada para atlet yang meraih medali. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.